Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hati. Dalam hal ini maksud beliau adalah dengan hanya memandang orang soleh, hati seseorang akan kembali tegar. Oleh karenanya jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam beribadah, maka mereka mendatangi orang-orang soleh tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kembali lagi di acara Ngopi Slow, ngobrol perkara Islam dengan santai di channel PMT TV. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk berbagi ilmu tentang Islam dan iman di channel yang kita sayangi. Kali ini bersama saya izinkan tema yang ingin saya bawakan hari ini adalah berteman dengan orang soleh. Saudaraku semua seiman dan seislam, kita tahu semenjak kita lahir, kemudian kita beranjak bertambah usia, kemudian kita menginjakkan kaki di belajar di sekolah formal. Disitulah kita kemudian berinteraksi dengan seseorang lain di luar keluarga. Seseorang lain itu kita sebut teman. Sepanjang kita dalam perjalanan hidup sampai mungkin dewasa, kita pasti akan bersilih ganti bertemu teman. Berbagai macam tipe teman-teman yang kita temukan, tentu kita bisa kemudian memilah mana yang kira-kira teman itu memang bisa disebut teman yang baik. Saudaraku semua, tentu dalam Islam kita perlu juga memilih seorang teman dalam rangka supaya kita dalam perjalanan agama kita, tentu kita akan selalu dekat pada Allah. Maka tema hari ini sengaja saya angkat, kita coba tentang berteman dengan atau bersahabat dengan orang-orang soleh. Pada suatu masa Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Musa dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah pernah bercerita bahwa seseorang yang duduk atau berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek itu bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, tentu engkau tidak akan mendapati baunya, tentu bau yang sangat gosong. Nah, dari cerita ini kita bisa juga banyak mempelajari tentang hadis-hadis yang meriwayatkan tentang bagaimana kita harus bersahabat atau berteman dengan orang-orang soleh. Di antaranya ada hadis dari Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa beliau mengatakan bersahabat dan bergaul dengan orang-orang yang pelit akan juga mengakibatkan kita tertular pelitnya. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang zuhud membuat kita juga ikut zuhud dalam masalah dunia.
karena memang asalnya seorang akan mencontoh teman dekatnya. Ini dalam kitab Tuhfa al-Ahwazi dalam halaman bab 7 halaman 94. Tentu teman yang soleh ini punya pengaruh untuk menguatkan iman kita dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya sehingga kita bisa bersemangat dalam beramal. Dalam pepatah Arab juga dikenal, ini artinya yang namanya sahabat itu bisa menarik atau mempengaruhi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Ini diriwayatkan Abu Daud di nomor 4833, Tirmizi 2378, dan Ahmad 2344. Dan Al-Hafiz Abu Tahrir menyatakan bahwa hadis ini sahih. Ahli hikmah juga menuturkan bahwa seseorang itu bisa dinilai dari orang yang menjadi teman dekatnya. Para ulama pun memiliki nasihat agar kita selalu dekat dengan orang-orang soleh. Al-Fudail bin Iyad berkata, pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hati. Dalam hal ini maksud beliau adalah dengan hanya memandang orang soleh, hati seseorang akan kembali tegar. Oleh karenanya, jika orang-orang soleh dahulu kurang semangat dan tidak tegar dalam beribadah, maka mereka mendatangi orang-orang soleh tersebut. Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan, jika kami memandang Fudail bin Iyad, kami akan semakin sedih dan merasa diri penuh kehilangan. Ja'far bin Sulaiman juga mengatakan, jika hati ini ternoda, maka kami segera menuju Muhammad bin Wa'is. Taktir Al-Anfas min hadis Al-Ikhlas halaman 466. Saudaraku semua seiman dan Islam, banyak sekali kegunaan atau manfaat kita berteman dengan orang-orang soleh. Yang pertama adalah dia akan mengingatkan kita untuk selalu beramal soleh. Juga akan mengingatkan kita saat jatuh dalam kesalahan. Jadi yang menjadi dalil teman soleh akan mendukung kita dalam kebaikan dan mengingat kita dalam kesalahan. Lihatlah kisah persaudaraan Salman dan Abu Darda. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Tak kala Salman bertandang atau ziarah ke rumah Abu Darda, ia melihat Ummu Darda atau istri Abu Darda dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, mengapa keadaanmu seperti ini? Kemudian wanita itu menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak mempunyai hajat lagi pada keduniaan. Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah, karena saya sedang berpuasa. Lalu Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan. Maka Abu Darda pun makan. Malam harinya Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata, tidurlah. Abu Darda pun tertidur kembali. Ketika Abu Darda ini hendak bangun, hendak mengerjakan sholat malam, Salman berkata kepadanya lagi, tidurlah. Hingga pada akhir malam Salman berkata, bangunlah. Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata kepadanya, yang artinya, sesungguhnya bagi Robmu ada hak, bagi dirimu ada hak, dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Kemudian Abu Darda mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Beliau lantas bersabda, Salman itu benar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1968. Yang kedua, manfaat yang kita bisa dapatkan ketika kita mempunyai teman yang soleh
yaitu dia akan mendoakan kita dalam kebaikan. Dari Safwan bin Abdillah bin Safwan, istrinya adalah Ad-Darda bin Abi Darda, beliau mengatakan, aku tiba di negeri Syam, kemudian saya bertemu dengan Ummu Ad-Darda. Beliau adalah ibu mertua Safwan di rumah. Namun saya tidak bertemu dengan Abu Ad-Darda, bapak mertua Safwan. Ummu Ad-Darda kemudian berkata, apakah engkau ingin berhaji tahun ini? Lalu Safwan berkata, iya. Ummu Darda pun mengatakan, kalau begitu doakanlah kebaikan kepada kami, karena Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya doa seorang muslim pada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahui adalah doa yang mustajab. Di sisi orang-orang yang mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat tersebut akan menjawab, amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Safwan pun mengatakan, aku pun bertemu Abu Darda di pasar. Lalu Abu Darda mengatakan sebagaimana istrinya tadi. Abu Darda mengatakan bahwa dia menukilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan pada Muslim nomor 2733. Saat kita tasyahud, seringkali kita membaca bacaan bahwa Allahumma alaina wa ala ibadillah sholihin, yang artinya salam untuk kami dan juga hamba-hamba yang soleh. Dilanjutkan dalam lanjutan hadis ini, yang artinya jika kalian mengucapkan itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan bumi. Diriwayatkan Bukhari nomor 831 dan Muslim 402. Solihin adalah bentuk plural dari soleh. Ibnu Hajar berkata, soleh sendiri berarti orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan soleh pun bertingkat-tingkat. Yang ketiga, manfaat yang kita bisa dapatkan ketika bersahabat dengan orang-orang soleh, teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Dari Abu Musa radhiyallahu an berkata, yang artinya ada yang berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang mencintai suatu kaum, namun dia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Hadis Bukhari nomor 6170 dan Muslim nomor 2640. Yang terakhir, mungkin dulu pernah ada lagu yang sangat terkenal yang dinyanyikan oleh Opik, yaitu Obat Hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Nah, salah satu diantaranya adalah berteman atau berkumpul dengan orang-orang soleh. Maka salah satu manfaat yang lain ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, itu akan menjadi obat hati supaya hati kita tentram, dan kemudian segala tingkah laku kita tertuju akan kebaikan dan melakukan amal soleh, dan kita akan selalu dijaga oleh Allah SWT, sehingga kita insya Allah menjadi hamba-hamba yang solihin. Sekira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.